Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rau dalam kunjungannya ini mendorong agar pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi ekonomi nasional, salah satunya dengan meninjau jembatan Kalilegi di Kecamatan Selorejo. Pemerintah pusat pun diharapkan segera menyelesaikan kebutuhan infrastruktur daerah, termasuk di Kabupaten Blitar ini. Komisi 5 DPR RI bersama dengan mitra komisinya, ada yang dari BPR, ada dari SDA, ada juga dari perhubungan juga tadi. Nah, kita terima kasih, berarti apa yang selama ini dikeluhkan masyarakat yang kita sampaikan sebagai aspirasi ada respon, ada tindak lanjut. Hari ini bahkan secara kelembagaan datang meninjau dalam bentuk kunjungan kerja secara spesifik di Kabupaten Blitar. Ini saya kira berita gembira. Nah, sehingga tinggal kemudian apa yang tadi disampaikan, salah satunya adalah misalnya kayak pelurusan. Berarti kan pembebasan lahannya. Itu yang harus siapkan daerah. Selain pembangunan jembatan untuk pelurusan Kalilegi, Robert menyampaikan saat ikut meninjau infrastruktur di Jawa Timur, Komisi 5 melihat butuh dukungan anggaran yang lebih besar untuk 3 prioritas infrastruktur tersebut, termasuk pembangunan Pasar Kesampen yang mengalami kebakaran pada 27 November 2022 lalu. Tim meninjau pasar induk yang terbakar dengan menghanguskan hampir seluruh bangunan pasar yang terdiri dari ratusan lapak dan kios. Pemerintah pusat harus memberi bantuan agar masyarakat kembali beraktivitas dan mendapat tempat yang lebih layak. Ya, apa yang kita tinjau, apa yang kita turun ke lapangan itu yang pertama sebagai aspirasi masyarakat, dan pada kenyataannya memang semuanya sama-sama dibutuhkan, terutama misalkan pasar. Kenyataannya pasar ini kan terbakar yang sudah tidak menyisakan apapun ya, baik itu aset dari para pedagang maupun tempat untuk berjualan, yang itu memang kewajiban dari pemerintah daerah, tetapi apapun itu bisa dianggarkan melalui APBN dalam rangka untuk membantu pemerintah daerah jika memang pemerintah daerahnya tidak memungkinkan untuk menganggarkan itu. Kan kita juga berpikirkan, sekali lagi sebagaimana disampaikan Pak Ketua, yang kita pikirkan adalah rakyat. Ya, toh. Kalau rakyat tidak segera berjualan nanti gimana lagi gitu. Maka kita akan sampaikan apa yang kita lihat. Ya Bu, perkara tahun 2023 ini sudah bisa direalisasi Bu? Kalau itu tergantung bagaimana desain, bagaimana komunikasinya juga ya. Rencana 16 lantai. Perencanaannya, desainnya seperti apa, anggarannya seperti apa kan itu. Ya realisasinya apapun sebenarnya sebagai anggota Dewan, apalagi di Dapil 6 ini saya berada di sini sebagai anggota DPR RI, apapun yang menjadi aspirasi masyarakat di Kabupaten Blitar itu tentu akan sangat berbahagia, berbangga dan apabila itu bisa direalisasikan. Pasar Kesampen Kabupaten Blitar yang terbakar beberapa bulan lalu akan segera dibangun. Hal itu diungkapkan oleh anggota DPR RI Sri Rahayu saat mengunjungi lokasi Pasar Kesampen Kabupaten Blitar yang terbakar. Menurutnya, sudah seharusnya proses pembangunan Pasar Kesampen yang terbakar segera dilakukan. Hal itu lantaran banyaknya pedagang kecil yang mencari penghidupan dari Pasar Kesampen. Anggota DPR RI tersebut tidak ingin melihat para pedagang kecil tidak memiliki tempat berjualan yang layak, sehingga akan mengusulkan proses pembangunan Pasar Kesampen untuk dipercepat. ada yang jalan menuju ke Rejoso itu 2023. Terus kemudian tadi yang diajukan pasar, karena memang pasar ini perlu detail desainnya yang perlu diajukan. Perusahaan jalan yang jalur nasional itu juga yang daerah harus mempersiapkan terbebasnya lahan itu. Ya, artinya pembebasan 2023 sudah ready Pak. Pembebasan 2023 harus sudah ready karena peluangnya sudah ada nih tadi, tinggal kita yang di kabupaten ini segera menyiapkan pembebasan lahan itu. Kunjungan selanjutnya adalah meninjau langsung peningkatan kelas jalan Brongkos Rejoso di Kecamatan Binangun.
karena sudah berkali-kali terjadi gejolak di masyarakat. Sementara di sana ada pabrik gula yang merupakan bagian dari objek vital nasional. Terkait dengan kebutuhan bahan pangan nasional yaitu gula, maka perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat. Untuk diketahui pemirsa, pemerintah pusat akan menerbitkan instruksi presiden atau Inpres untuk mempercepat pembangunan jalan di daerah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, di mana terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait pengambilan pelaksanaan urusan pembangunan jalan di daerah oleh pemerintah pusat. Tapi yang pasti truk besar-besar tadi sering lewat, Sehingga menyebabkan jalan rusak. ya. Ini kerusakan jalan ini kalau hanya di tempel-tempel begitu gimana? Nah, sampai 1 bulan rusak lagi. Sehingga idealnya harus diapakan? Idealnya harus dicor beton yang tebel itu, terus dilapisi aspal mungkin. Mas, tadi kan ada kunjungan dari Komisi 5 DPR RI. Iya. Apa harapan warga masyarakat? Jalan segera diperbaiki lagi. Gitu ya. Bagus ya. Yang mintanya warga masyarakat mulai dari mana, Mas? Mulai dari Brokos sampai Kalijoso. Karena kondisinya sudah memprihatinkan ya. Kondisinya sudah sangat parah, Pak.